Oke, kok kita bicara mengenai feng shui rumah sekarang ya. Tadi udah dibahas juga. Nah sekarang Bunda nih lagi mau jual rumah. Oke. Rumahnya itu. Jadi gini kok. Aku tuh lagi mau jual rumah itu sudah aku pasarin hampir 3 tahun. Aktif masarin tuh 2 tahun. Setiap ketemu orang, nggak mungkin kan orang datang untuk main-main saja ya. Apalagi orangnya juga bukan hanya, bukan orang sembarangan lah yang datang ke tempat saya itu. Setiap kali sudah deal, sudah janji mau bayar kapan, hari hanya tuh pasti orangnya hilang. Hari ini juga harusnya ada yang mau lihat. 3 tahun ya? Hampir 3 tahun, hampir 3 tahun. Dan sudah ada orang serius hampir 15 orang. Dan selalu gagal, pada hari H selalu hilang orangnya. Jadi kalau aku jawab tuh begini ya, pertama memang kan siklus ekonomi dunia ini di reset nih. Jangan dengan adanya pandemi COVID-19 itu. Aku mau cerita sedikit ya. Tahun 98 itu adalah tahun macan tanah. Indonesia itu terjadi apa? Krisis moneter. Krisis moneter, ribut. Yang penjarahan, yang iya. Terus parah lah. Ya. Chaos. Iya. Nah tahun ini tuh sebenarnya adalah elemen langitnya. Tahun kemarin ya, aku mulai dari tahun kemarin dulu ya. 2020 itu adalah bunyi cicak. Cicak, nah tuh dia. Aku nanya, kalau cicak bunyi itu artinya apa? Dipotong Ya ada kebenaran. Tuh, saya sering banget dong ngomonginnya sama suami saya, dia suka bilang gini, apa sih kaitannya? Nggak tahu bener kan? Dia suka nggak percaya tuh, biarin aja dia mudah-mudahan nonton ya. Oke. Parah waktu itu tahun 98 itu ya. Aku nggak usah cerita lah, namanya kerusuhan Mei, kenal. Iya. Terus di tahun, aku pernah nulis juga di tahunnya 2020 itu bahwa Indonesia di dunia ya, sampai ke Indonesia tuh ada bencana. Terus akhirnya timbullah bencana dunia itu dan elemennya ketemunya sama. Kalau tahun kemarin 2020 tuh orang bilang tuh tikus itu adalah tikus logam. Sebenarnya itu adalah elemennya tuh elemen langit. 2020 ya? Iya, tapi elemen buminya itu adalah tanah sebenarnya. Oke, terus? Sama seperti tahun 98 itu. Jadi ini bisa dibilang adalah merupakan pengulangan kembali ya? Pengulangan kembali. Sebuah keadaan di mana chaos yang terjadi di Indonesia ya? Tadi di investasi sebenarnya orang-orang yang jeli itu, ini adalah investasi yang sebenarnya mulai bagus. Saatnya investasi ketika waktunya orang semua menjual dengan harga murah. Yang punya uang tuh pada beli. Betul. Harusnya Karena chaos. Kayak saham, terus kayak tanah, rumah. Nah rumah karena lagi turun harga. Lagi turun semua ya. Tapi turunnya kan nggak bisa drastis banget juga. Kenapa? Karena ada demand dan supply ya. Yang butuh kan tetap ada. Nah, cuman kalau Mbak Sarita ini kalau aku lihat di tanggal lahirnya itu tadi 29 ya. Oktober tahun 74 itu memang kalau untuk yang sio macan itu tuh ada problem ya, untuk ya katakanlah ada auranya rada gelap gitu loh, tapi lewatin dulu nih tanggal 11 sampai 12 Februari. Lewatin dulu 11 sampai 12 Februari. Kenapa? Lewatin Imlek ini masuk ke tahunnya kerbau itu. I see. Jadi gini manusia. Kalau tahun kerbau maka efeknya? Karena gini, manusia itu ada bright gitu, ada kejayaan dan apes. Jadi seperti aku contohin tuh ya, manusia itu tuh gini loh. Aku contohnya, mungkin kalian kalau pernah perhatiin tuh kenapa orang dulu tuh ya mau apes, mau segala macam, sampai ke nenek aku mau meninggal aja dia tahu dari mana. Aku contohin gini, manusia itu ada grafik-grafik kayak begini. Nih, grafik-grafik. Dia ada naik turun. Ini yang merah ini adalah umur setiap tahun bertambah. Terus yang kuning ini adalah rezeki naik turunnya. Itu secara eksak tuh sebenarnya bisa dihitung dari tanggal lahir itu. Maka aku sering bilang kalau kalian punya tanggal lahir itu jangan hanya buat ulang tahun aja. Coba dicari tahu itu apa historinya tanggal. Nah, berarti sekarang ini bisa dibilangin secara feng shui, cerita feng shui ya kok, bahwa ini tahun ini Bunda Sarita setelah melalui Imlek ini itu keadaannya akan gemilang. Itu kan secara feng shui ya. Karena kita kan berbagai macam perspektif. Ini kan kita bicara feng shui, bukan bicara mengenai agama, bukan bicara mengenai psikologis. Tapi juga tidak melebihi Tuhan, nah, tidak tadi melebihi Allah tuh. Artinya kalau rumusan alamnya tuh ada menunjukin itu seperti itu. Jadi kayak semacam putaran. Nah, perputaran manusia itu tuh ada naik, kadang ada turun. Waktu dia turun itu jangan di ngototin.
Jadi gini loh Mbak Sarita, jadi contoh gini loh, pernah nggak sih kita menyadari kadang-kadang ada satu masalah begitu timbul lagi masalah lain, timbul lagi masalah lain, Kayak- itu biru. Kayak Nah itu adalah masa apes yang sedang datang. Oh, masa apes. Iya, Kita kita- berada di masa apes. Iya, kita berdoa sama Allah tuh, kita berdoa kepada Tuhan untuk supaya diringankan, kapan perlu nggak ada dihilangkan. ya, jadi bisa di skip dengan kekuatan doa. Nah, saya setuju tuh untuk pembahasan itu tuh. Jadi artinya pada saat ada sebuah kondisi yang tidak begitu baik, tidak sesuai dengan harapan, doalah karena segala sesuatu pasti di tangan Allah itu sendiri. Nah, itu ya poinnya. Get the point ya di situ ya, guys. Jadi ada sesuatu hal di alam ini nih ketika kita keep in touch sama Sang Pencipta itu. Ya, nah itu Ketika the point. rumusannya berbunyi seperti itu, kita Maka? tidak melawan rumusannya, tapi kita memohon tuh bagaimana ketemu Bisa sama lewat. rumusan yang baik. Ah, Kita oke. lewatin apes itu, ketemulah kejayaan. Nah, ketika kejayaan ini banyak orang juga salah. Kenapa? Ya begitu kejayaan datang, begitu dapat duit sedikit dia nyantai dia. Nggak kerja lagi? Nggak kerja, Oh, duit itu cukup. Oh, oke. Gitu. Makanya mungkin orang-orang sorry banget. Itu orang-orang yang pekerja keras dia begitu dapat dia olah lagi, gitu kan? Dia olah lagi sehingga akan menjadi passive income. Betul. Jadi aku contohin ya, kalau seperti orang yang tahu momentum, the right momentum ya. Yes. Itu 2020 nggak mungkin ngotot ya. Karena dia mungkin akan nyantai, dia pikir mau ngapain ngotot nih, udah pandemi, udah COVID-19, mau ngapain ngotot. Atau misalnya di orang Chinese tuh kalau dibilang ciong gitu, tahun ciong, tahun bertentangan ya. Ini tahun ini mereka menganggapnya itu ya. Misalnya tahun ciong, Kemarin. ciong Yang- itu kan masing-masing orang berbeda-beda tahunnya kan. Oh, Oke. iya, iya. Ya kan? Nah, pada saat dinyatakan bahwa Betul, Mas Andri, ya, pada saat tahu Iya. itu dia udah tahu dia ciong itu, dia 1 tahun itu nggak mau Santai. ngapa-ngapain. udah diem aja. Oke. Karena nggak mau mungkin Dia pergi juga nggak mau. Nah, Dia itu- pokoknya makan tidur, nyantai-nyantai. habis dong nanti pendapatannya. Enggak dong, Enggak. kalau gini loh. Sebenarnya pendapatan habis apa enggak itu kan tergantung kepada keuangan masing-masing ya, Ya. basically ya. Tapi kalaupun di tahun ciong itu, tahun bertentangan itu, kalaupun dibikin investasi bisnis juga, itu habis-habis juga ujung-ujungnya. Oh sih, kalau dia Betul, jadi- untuk yang porsinya dia ya. Porsinya jadi habis-habisan, jadi bukan, jadi gini, ngotot nggak ada gunanya. Kalau Wong Jawa bilang tuh ngoyo, Nah. ngoyo tuh bukan saat yang tepat gitu. Gitu. Iya, iya. Tapi ada juga orang itu mau berusaha. Itu tadi kan orang yang pasrah ya. Betul. Oke, tapi kalau orang yang mau berusaha itu jauh lebih baik dong. Betul, jadi gini loh, Kak Popi, jadi gini loh. Kalau orang yang mengerti kompas, ya aku contohnya, kalau orang yang mengerti kompas nih dalam hutan tuh, dia tidak akan ngotot. Dia ada patokannya, oh kompas ini barat tuh ke situ, oh timur tuh misalnya ke sini. Dia nggak bakal ngotot. Nah, lucunya itu adalah manusia ini begini, ini suka salah kaprah. Kita memohon sama Tuhan, tapi kita harus belajar juga rumusan alam. Nah, rumusan alam tuh sama seperti yang tadi aku sering cerita itu, kita belajar dulu kejayaannya tuh di mana, apesnya di mana. Nah, dari situ tuh kenapa? Aku contohin simple dah. Kalau Imlek itu ya kenapa sering hujan? Nah, itu kenapa tuh? Desember kenapa hujan? Indonesia. Kenapa di barat itu turun salju? Seperti contoh hari ini kita bangun, matahari terbit di timur kan? Besok kita agak siang bangunnya tetap dia terbit di timur matahari. Ya kan? Mau nggak bangun sekalipun sehari itu tidur Tetap terus, aja. tetap aja di timur. Itu adalah rumusan alam yang harus dipegang gitu. Sama kayak itu, sama seperti orang sering bilang, kenapa ya kalau tanggal 15 Cina itu, tanggal kalender Cina itu bulan purnama tuh mesti bulat aja. Begitu tanggal 1 hilang bulan purnamanya. Kenapa? Itu adalah rumusan alam. Oke, nah. Dan itu tuh. Nah, berarti sekarang gini, kalau kita meyakini hal tersebut bahwa ini udah ciong nih, kita nggak usah ngapa-ngapain, diem aja gitu kan. Nah, karena mau akun apapun juga rumusan alamnya seperti itu. Bukan melakukan hal barunya yang enggak. Jangan Tapi kalau melakukan misalnya hal dagang, baru. tetap aja dagang. Dagang. Nah, saya khawatir itu. Tapi kalau Saya mau investasi nih, Iya. ciong atau nikah gini, orang Chinese tuh rata-rata nggak mau, sama kayak petua Jawa, nggak mau. Nah, sekarang gini guys. Jadi yang saya harus klarifikasi di sini adalah bukan berarti kamu berhenti nih karena Iya. dengan meyakini bahwa oh udah deh karena tahun ciong udah nggak usah ngapa-ngapain. No, tidak. Yang harus dilakukan adalah tetap berikhtiar gitu, tetap berusaha. Yang merupakan tugas kamu sehari-hari tetap bekerja ya tetap aja bekerja. Tapi tadi sebelum kita membahas ini kan ada namanya kekuatan doa, dan maka gunakanlah doa untuk bisa lebih dekat sama Allah gitu kan. Kemudian toh alam semesta ini juga yang ciptakan adalah Tuhan gitu loh, seperti itu kan ya. Nah, oke. Jadi kayak aku tambahin lagi untuk Kak Sarita itu, kalau habis nanti nih
tidak Lewat. insya Allah, lewat di 11 sampai 12 Februari, go ahead mau lakukan apa saja. Oke. Memang dalam hampir 3 tahun ya, ini sio macan itu tuh memang berproblem di sebelumnya itu. Jadi apalagi tahun tikus-tikus itu tuh adalah ketuanya, Yang kemarin, pemimpin tahun kemarin. rasio, bayangin aja. Oh, itu tikus Jadi ya? di seluruh dunia itu sampai ke Donald Trump sama Joe Biden aja. Itu ya bisa kalian lihat lah itu sampai seru begitu sampai nggak terima itu yang namanya Kemenangan. Donald Iya, Donald Trump nggak ya. diobatin sama Joe Biden. Jadi gitu. nggak terima. Nggak terima. Sampai gitu. detik ini. Oke, berarti itu tadi kita bicara mengenai rumah dan ini menurut Feng Shui tadi dilewatin maka keadaan akan lebih baik. Tapi tadi disampaikan juga sama Koko bahwa apapun juga petunjuknya kalau dengan kekuatan doa itu pasti akan mengalami perubahan juga sih gitu loh. Nah, itu poinnya adalah doa tadi. Oke, Ko, sekarang bicara mengenai tahun ini sebaiknya kalau mau berbisnis apa? Tahun Baiknya, ini ya? baiknya. Tahun ya. Jadi gini, Setelah Imlek. tahun ini tuh kan sio kerbau. Kerbau itu pertama aku garis bawahi dulu ya. Ini kan kerbonya tuh kalau elemen langitnya itu dari emas, elemen buminya tuh tanah. Yang dipakai itu elemen bumi sebenarnya. Tapi kalau ditanya tahunnya apa? Kerbau emas. Nah, gitu. Tapi kalau secara elemen bumi itu adalah dipakai buat pintu rumah, buat kamar tidur itu semua elemennya elemen bumi yang dipakai. Otomatis kita berbicara satu, kalau ketika kita berbicara kerbau ini pekerja keras, tapi harus dituntun, kalau nggak tuh berendam di air tuh. Males. Kerbau tuh kalau nggak dituntun, nggak ditarik dulu. Iya, iya. Nah itu apa ya? Jadi apa? Jadi nggak punya arah gitu. Tapi beruntung juga kita punya presiden yang cukup kuat tuh, Pak Jokowi, super kan. Coba Jokowi si kerbau ya. Iya. Jadi kalau kerbau tuh nggak selalu membajak sawah, nggak bisa diem aktif. Tuh, jadi Tapi harus selalu juga ada- harus juga di Leading. Ya disupport lah, Disupport. jadi bahasanya tuh disupport lah ya. Nah, sio kerbau ketemu sio kerbau juga ini ada apa ya harus hati-hati karena ada ciongnya di tahun ini. Oh, siap. Jadi kalau kayak gitu bicara hal tersebut berarti baiknya pekerjaan apa nih? Kalau pekerjaan itu gini, kalau kita pekerjaan kan dua nih. Ceritanya pertama kan di bisnis. Kalau sebagai entertainment ya. Atau ya entrepreneur. Entrepreneur, nah entertainment itu kita bicara itu adalah di bisnis yang ada hubungannya tuh dengan logam. Logam. Karena logam tuh ambilnya dari dalam tanah, elemen buminya itu kan tanah. Maka Logam tuh apa tambang-tambang ya? tuh Oh, mulai naik. tambang. Coba lihat saham-saham tambang itu mulai naik sekarang. Oke. Apalagi yang nikel itu ya, karena dia bisa dipakai untuk baterai mobil itu, ya sama timah tuh ya. Itu mulai cukup booming bagus ya. lah. Nah, ini saat ini ya. Performance outputnya itu positif lah. Oh, berarti ini orang-orang yang nonton YouTube ini ya, orang yang main saham ya, langsung nih masang saham. Sahamnya berarti sekarang ini langsung dia tahu dong taruhnya di mana nih tambang-tambang ya Jadi, kan? tahun ini tuh aku juga sering nulis ya. Setiap tahun tuh ada judulnya. Kalau tahun kemarin itu tuh tikus di atas atap. Tuh yang kasih judul tuh leluhur tuh. Jadi bunyinya tikus di atas atap. Tikus. Ngapain di atas atap ya? Kita terusin nggak semua dengan pandemi ini, dengan COVID ini. Sama nggak kita di rumah kalau ada tikus di atas atap tuh terus pusing juga kan terusin kan. Nah, sekarang banyak yang terusin. Jadi bukan hanya korbannya yang karena pandemi ini ya. Di hati kecil ya maklum lah ya. Kita kemana-mana kan juga takut nih. Ya kan OTG atau bukan orang. Nah masuk di tahun kerbau ini adalah kerbau dalam perjalanan. kerbau Ya leluhur kita itu kasih nama tuh judulnya itu adalah kerbau dalam perjalanan. Artinya kalau dari hitungan Feng Shui ini aku suka sering ditanya itu. Kalau dari hitungan Feng Shui ini Koko Steven katanya, Pak Steven, kalau hitungan Feng Shui kapan berakhirnya nih COVID-nya? Aku tidak mau di Allah ya, tapi kalau dari hitungan itu paling nggak itu di atas November tahun ini. di atas November, dia masih setahun lagi ya. Di tahun ini ya. Tahun ini berarti akhir November, at the end of this year. Dia mau cepat ya, gitu loh. Artinya ya sekarang kan masalahnya adalah penularannya yang harus
Dicegah. Ya, itu. Ya tuh. Oke, berarti itu asumsi tadi. Terus juga dengan karir ya. Berarti kalau ada orang yang di PHK, kan banyak banget teman-teman yang di PHK nih di luar sana nonton ya. Nah, kira-kira dia kalau misalnya mau ngelamar nih kan tetap kalau dia stuck misalnya udah dia mau diapain juga udah nasibnya dia ciong kan enggak dong. Artinya dia harus biayain istrinya, anaknya, apa yang harus dilakukan nih? Jadi Kalau dia nggak bisa punya uang untuk berbisnis tambang kan sulit. Nah, kira-kira apa nih harus lakukan? Jadi gini, kita lihat lagi yang berhubungan sama elemen tanah itu juga banyak ya, seperti api. Api itu membakar kompos sampah, menghasilkan pupuk untuk tanah itu. Oke, itu bisa. Jadi api itu gentong-gentong kan gentong-gentong terbuat dari tanah. Gentong-gentong kayak pot-pot. bisa, tapi api itu, aku contohnya paling mudah itu adalah jual makanan lah, itu kan api. Oh iya. Oh, jangan makan. Oh, masak. Kalau di restoran besar sekarang, kalau di restoran besar terus terang ya nangis sih. Karena apa? PSBB. Iya, Nggak iya. bisa duduk banyak-banyak orang kan. Kitanya berjarak nih. Yang apa? Yang kayak- take away Iya, take away itu banyak. lumayan loh. Nah, misalnya aku contohin gitu ya. Oke. Ya, Berarti dan- masih bisa survive ya guys. Jadi gini, kalau misalnya kamu di PHK, kamu masih bisa berbisnis untuk bisnis jualan kuliner tadi. Jadi melalui online ya. Betul. Nggak perlu kamu punya restoran. Jadi ada hope, ada harapan. Habis itu apa lagi? Terus tanah. Iya, terus Iya. Oh, kalau mengolah tanah seperti suami saya, dia punya peternakan. Itu oke. termasuk. Termasuk ya, bisa survive ya dengan Terus kondisi yang itu. sekarang kita bicarain ini kan orang-orang melalui IT ini banyak yang untung juga di sekarang Iya, ini. Karena logam. Karena logam Oke. itu kan lambang dari entertainment sebenarnya. Oh, berarti solusi banget dong ya kalau di lembaga saya kita akhirnya melakukan e-learning sama kita melakukan assessment secara online. Zoom juga. Jadi sekarang aku ngasih motivasi. By the way, kamu udah ikut pelatihannya nggak sih? Langsung aja ya ke www.psikodinamika.org. Kamu bisa mengikuti berbagai macam pelatihan di sana, termasuk ada pelatihan Money Magnet tuh. Kalau yang ingin kaya cepat selain dapat Iya. masukan Online tadi. juga Oh, kan. mau mempromosikan produknya Oh, iya. lewat Instagram Oh, langsung Instagramnya apa Bunda? Queen_Sarita Abdul Muh. Tuh, pakai Queen ya. Ada Queen. Harus Queen karena beliau ini tadi kan Queen Raja. Hebat-hebat nih guys. Cari duitnya luar biasa nih. Kalau Bapak di mana Pak? Ngomong Pak sama netizen. Iya. Mukanya hoki, hidungnya hoki semua. Hidung saya hoki guys. Coba di close up hidung saya hoki ya kan. Terus gimana nih kalau Koko apa nih Koko? Silakan dong iklan juga Koko. Kalau Koko? Hoki Plus lah. Kalau aku kan konsultan Hoki Plus, Nah. aku juga ada di trading, Ya. ada juga di properti. Nah, properti. perlu aku garis bawahi bahwa tuh di sekarang tuh karena tanah ya, ada tanahnya itu. Itu seperti tanaman-tanaman tuh laku loh. Tuh tanaman. Lagi in loh. Jadi kalau kayak gitu segala sesuatu yang berbau tanah ya itu yang dikelola dan logam. Iya. Nah itu poinnya ya tahun ini. Nah bicara berarti itu untuk karir. Jadi guys kalian masih punya hope atau harapan. Nah sekarang kita bicara dari segi Feng Shui untuk perjodohan seperti apa? Kalau perjodohan Tahun ini. Tahun ini Saya? Ya ke tempat. Saya. Kira-kira. Salita sih banyak yang suka. Cie, cie. Ada yang berani menyatakan. Kenapa? Bukannya kenapa gitu. Itu tadi si dia, singa macan tadi. ya wibawa kan, mukanya kan ada wibawa. Oke. Kedua itu tampangnya kan elegan gitu loh. Begitu dilihat nih, wah gue laki bisa dimbangin kan gue gitu. Oh itu berarti cowok agak self confidence-nya turun melihat dirimu udah elegan gitu kan, Iya. penampilan. Padahal aku tidak yang elegan banget, tidak juga yang high banget, biasa aja, sederhana Mak. Enggak, jadi sebenarnya orang tuh ngelihat elegan itu kesannya mahal. Ini Kak Iya, Popi kan karena- kan pintar di kejiwaan Iya, psikolognya. betul, Coba tanya betul, dia. betul. Ada nggak sih orang yang kadang-kadang tuh ada timbul semacam apa katakanlah seperti sugesti apa kepercayaan diri atau PD-nya. Iya. Itu kalau lihat somebody gitu ya langsung berpikir, wih gua kayaknya nggak mampu. Nggak mampu, ya kan jajanannya mahal. Jajanannya mahal, Cin. Mobilnya Rubicon, ya kan. Rumah di Pondok Indah. Nah, itu pas mau ngelamar, buset deh. Mampu nggak ya kan dari atas sampai bawah kacamatanya dong sayang. Kita kan pakai face shield ya. Beliau kacamatanya. Nah, ini ada cowok-cowok yang tertarik padahal beliau nggak seperti itu. Iya, Kalau sederhana banget. sederhana ya, jadi keras. bekerja keras ini agak khawatir padahal nih kalian kalau misalnya berjodoh sama beliau nih itu hoki loh langsung melejit, Hoki, Set, melejit gitu, melejit seperti itu melejit. Amin, amin. Ya, jadi moga-moga tahun ini dapat ya. Tapi jangan nggak pede. Jadi sebenarnya bukan juga hanya masalah PD ya, kehidupan tuh
banyak ya saling keterkaitannya satu sama lain. Apalagi cerita perjodohan gitu. Tapi kasusnya tahun ini tuh adalah banyak juga orang yang kesengsem karena percintaan. Oh, gimana tuh? Iya, kesengsem percintaan tuh gini, aku cerita sedikit Sung Gokong. Kalau pernah nonton serial Sung Gokong itu, siluman kerbau itu tuh dulu tuh yang paling sewot tuh istrinya. Kenapa paling sewot? Dia punya satu kipas yang bisa belah lautan, ditaruh di lidah. Satu waktu Biksu Tong itu tuh mau lewatin laut, nggak bisa cerita Nabi Musa itu. Oh iya. Pinjam lagi kipasnya itu. Nah istrinya itu suka nguntitin si siluman kerbau itu. Iya, kemana gitu. Begitu ada cewek cantik dia mampir. Memang nggak ngapa-ngapain sih, ya kan. Cuma ngiler aja kalau ada cewek cantik. Jadi bukan cuma kaya aja loh, bukan siluman babi aja yang ngiler lihat cewek. Ini siluman kerbau juga begitu. Jadi di tahun ini juga banyak ada kisah-kisah asmara itu ya. Ya mungkin orang bilang lu lagi bucinan kali ya. Oh, jadi bucin-bucinan. Kali ya, di situ. Oh, tahun bucin-bucinan, pantesan. Udah lagi COVID ya kan, ada COVID-19 lagi nggak tahu mau ngapain kan gitu. Makanya guys, bucin lah kalian ya. Semua yang bucin-bucin kalian langsung senang ya kan kayak gitu. Nah, berarti kayak gitu tuh kurang lebih masalah perjodohan ya. Oke, nah kita udah bahas perjodohan, bahas segala macam hal. Nah, tapi jangan itu, yang bucin-bucinannya jangan jadi jadian juga, nanti ribut lagi rumah tangga, nggak benar itu. oh jadi nggak boleh berselingkuh guys. Ini sekarang banyak tahun yang karena bosen, karena nggak ngapa-ngapain, dia akhirnya menjalin hubungan dengan orang lain gitu ya. Lirik sana, lirik sini. Penampilan lah gimana? Oke. Performance. Hati-hati ya kalau misalnya tahun-tahun ini. Tahun-tahun ini ibu-ibu agak sedikit jaga suaminya karena itu kan bukan hanya suaminya aja kali, mungkin ibu-ibunya juga mempercantik diri. Ya, tebar bisa jadi. Jadi gini, yang aku dapatin ya, sejumlah case gitu ada di luar itu tuh adalah karena COVID ini banyak terjadi PHK juga, ada suami yang tidak mampu sehingga istri kecewa. Ya kan, kadang-kadang kan kalau bahasa di mulut tuh enak ngomongnya, maklumin. Tapi kebutuhan hidup kita tetap jalan kan. Sehingga datanglah si pria ganteng nih kan. Dilihatnya tuh bagus nih. Nah timbullah ada komunikasi yang baik dari situ. Jadi selalu ada reason why you change your mind gitu loh. Kenapa dirubah berpikiran? Meninggalkan. Jadi agak dihati-hatiin ya. Berarti dari gambaran ini aku harus mengambil kesimpulan ya. Ini sebenarnya tahun lebih ke alam gitu kan, lebih ke tanah, elemen tanah dengan elemen logam gitu kan. Ini dari Feng Shui ya guys, bukan dari perspektif lain. Kita harus memahami itu. Kemudian segala sesuatu yang Feng Shui itu sebenarnya adalah sebagai petunjuk. Betul. Benar ya, adalah sebagai rumusan alam disebut dengan petunjuk tadi. Dikaji oleh para leluhur kita. Leluhur yang dulu, ya udah ada tulisan-tulisannya, analisa-analisanya. Nah, 5.000 tahun sejarah Cina itu. Ya, tadi. Nah, pada saat ditulis kayak begini, apabila memiliki keyakinan terhadap hal tersebut, maka bisa membentuk sebagai pedoman sebelum kamu mau melangkah. Poinnya itu sih, gitu loh. Nah, kemudian bicara mengenai perjodohan juga tahun ini adalah tahun bucin-bucinan. Jadi agak dijaga. Ya gampang percaya, gampang terbuai begitu aja. Karena tahun ini tuh secara ekonomi itu dibilang naik dia turun, dibilang turun dia naik, ini banyak ini ya kan. Nah, fluktuatif ya. Fluktuatif. Kemudian juga bicara mengenai rezeki tadi ya. Kalau misal kamu mau berbisnis, kamu juga bisa berbisnis yang berkaitan sama tanah dan juga logam. Tinggal dipikirin aja tuh, apa aja tuh gitu. Ya, kemudian apalagi tadi selain itu mengenai rumah. Banyak loh. Yang apa? Selebriti yang menghasilkan uang banyak. Karena bisnis tanah. Bisnis tanah. Ada elemen logamnya. Logam. Oh iya. Ya, mungkin juga teman-teman yang artis yang kemarin misalnya belum ada yang manggil, belum bisa nyanyi dan lain-lain. Coba kamu pikirkan alternatif yang berkaitan sama tanah, yang berkaitan sama logam tadi ya. Mungkin ya virtual, ya hal-hal digital seperti itu loh. Alternatif tadi ya untuk bisa banting setir untuk mencari solusi-solusi. Nah, kemudian bicara mengenai Feng Shui, rumah itu kaitannya adalah rumah bagaimana dari satu pintu ke pintu lain ada pembatasnya,
ada gunungnya gitu kan. Kemudian ada airnya. Nah, kalau memang tidak bisa didapetin mungkin dengan gambar atau dengan tadi ya ada yang namanya kolam seperti itu. Tapi dan suami istri juga nggak boleh pisah-pisahan tidurnya baik tidurnya satu tempat tidur. Walaupun suaminya ngorok tutup kuping ya kan, ibu-ibu coba agak perhatiin ke masalah ini. Atau boleh bikin giliran. Kamu jangan tidur duluan, jadi baru suami kamu tidur. Itu solusi-solusi yang supaya nggak bisa kamar ya. Gitu. Seperti saya curhat sendiri ya. Apapun yang tadi saya sampaikan ini adalah perspektif dari Feng Shui, ya gitu ya kok ya. Betul. Nah, secara psikologis apa yang bisa kita ambil makna dari sini? Saya sih ngambil hal yang positif tadi bahwa apapun yang Feng Shui udah tuliskan itu semua tetap aja harus berpatokan dengan adanya kekuatan doa, gitu loh. Jadi yang namanya Feng Shui itu kan memperkirakan, gitu kan. Tapi segala sesuatu itu pasti ada yang lebih powerful lagi, yaitu Tuhan. Komunikasi yang tepat adalah dengan doa. Jadi apapun juga dimulailah dengan doa sehingga segala sesuatu yang tadinya kamu nggak, oh mikirnya begini, itu bisa diruntuhkan dengan kekuatan doa tersebut dan dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu bersama kita. Demikian dari kita diskusinya ya. Moga-moga Bunda Sarita tahun ini rumahnya laku. Amin. Ya, langsung laku, bisnisnya bagus, lancar. Kemudian insya Allah dapat jodoh ya. Jodoh karena Queen mungkin raja dari siapa doa nih? Raja lokal, raja internasional boleh. Oke, dan membuka kesempatan raja lokal dan raja internasional membuka. Dan Bunda Sarita ini juga down to earth, jadi jangan takut ya untuk ini sih. Silakan menghubungi untuk manajer perjodohan, ada di sini nomornya. Begitu senyum pangerannya bingung mau dekat apa jauh. Luar biasa senyumnya Anda ya. Luar biasa. Dan moga-moga rumahnya langsung laku secepat-cepatnya ya. Oke, amin. Dan kemudian juga buat Koko, tahun ini makin laris ya, dagangannya semuanya lancar, urusannya lancar. Dan buat semua pemirsa juga moga-moga yang nge-like-in sebanyak-banyaknya. Begitu ya. Yang nge-like-in saya doain mudah rezeki, lancar urusan nih, yang belum nikah enteng jodoh, yang like-in saya catat ya, saya catat. Kemudian yang memberikan semangat doain buat kita akan dilancarkan segala urusannya gitu loh. Oke? Doa kita untuk tahun ini buat teman-teman semua, semoga tahun ini juga memberikan berkah untuk semuanya dan COVID akan segera pergi insya Allah. Demikian dari saya dan sekali lagi Kongsi Facai untuk teman-teman yang merayakan Imlek. Ada lagi mau mungkin bahasa Chinese yang ingin disampaikan untuk masalah keberuntungan? Masalah keberuntungan tuh gini ya guys. Jadi ada banyak hal-hal yang kita lewatin di 2019 akhir, 2020. Banyak pahitnya lah, banyak kesengsaraan. Ya. Ya kan. Tapi mulai dari kesininya percayalah guys, itu kita mulai menapak lebih bagus. Amin. Jadi dimulai di 2021 ini sampai paling nggak tuh akhir tahun ini bisa kita lewatin aja dengan aman. Ya. Insya Allah ya, artinya dengan kita memohon kepada Tuhan itu kedepannya dimasuk sampai 2022 terus itu bagus. Makanya bertahan, jaga kesehatan, berpikir positif ya, dan prasangkanya baik. Oke, terima kasih. Dadah, sampai ketemu lagi. Bye.